Di villa sisi utara, Tracy Moore mengenakan gaun putih panjang. Wajahnya yang cantik terlihat tenang. Dia bersandar santai di sofa, memegang tablet di tangannya dan sedang melihat informasi ketiga anak itu. Dia sudah melihatnya selama beberapa jam, melihatnya berulang-ulang. Setiap foto, setiap video, setiap paragraf teks ia baca dengan sangat teliti dan tidak ada yang terlewat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dari larut malam hingga fajar. Tracy Moore tidak tidur sepanjang malam. Ia tampak tenang, tapi sorot matanya terlihat sangat rumit. Nona Tracy, Windy sudah datang. Paula secara pribadi mengantar Windy. Tracy akhirnya mengalihkan pandangannya dari tablet, duduk dekat dan memerintahkan, "Masuk." "Baik." Windy berjalan dengan ragu-ragu. Ia terlihat sangat gugup, bahkan sedikit merasa takut. Tapi ketika melihat Tracy, ia tertegun sejenak, kemudian kecemasannya berubah menjadi keterkejutan. "Kak Tracy, apa tuan rumah yang mereka katakan adalah kakak?" "Jangan takut, tidak ada yang akan menyakitimu." Tracy menatap Windy, tanpa sadar sorotan matanya berubah menjadi lembut. "Apa kamu baik-baik saja? Apa mereka menyakitimu?" "Maksudmu, Presiden Daniel, mereka tidak menyakitiku. Mereka hanya menahanku dan Belinda di sebuah villa dan kemarin malam baru membebaskan kami." Windy memandang Tracy dengan gelisah, kemudian bertanya dengan ragu, "Apa kakak benar-benar Kak Tracy yang kukenal?" "Kenapa? Tidak mirip?" Tracy mengangkat sudut bibirnya. "Penampilanmu terlihat sama persis, tapi temperamen dan kata-kata dan tindakanmu." Windy memandangnya dengan takut-takut dan berkata dengan hati-hati, "Juga sorot matamu itu benar-benar berbeda." "Aku yang sebelumnya seperti apa?" Tracy sangat penasaran. "Kakak yang dulu suka menangis, tertawa dan suka bergurau, matamu penuh aura." Windy tidak bisa menahan senyumnya ketika sedang membicarakan Tracy yang sebelumnya. "Pertama kali kita bertemu, itu di sebuah pesta. Aku ditindas oleh orang, tanganku terluka. Atasanku memaksaku untuk bermain piano di atas panggung. Kemudian kakak datang membantuku." "Lalu, apa yang terjadi lagi?" Tracy sangat tertarik dengan masa lalunya. "Lalu, kakak memakai bajuku, mengenakan topeng dan mengganti kakunku bermain piano di atas panggung." Ini menceritakan masa lalunya dengan penuh semangat. "Karena itu, aku bisa mendapatkan kesempatan kerja lagi. Tapi sayangnya, karena luka di tanganku belum sembuh, aku tidak bisa bermain piano. Jadi aku pergi bekerja parubaya di bar Kaisar. Kemudian kita bertemu lagi di MRT. Saat itu kakak sedang menganggur. Hidupmu sangat sulit. Jadi kakak meminta bantuanku untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Lalu aku memperkenalkan pekerjaan menjadi seorang pianis. Tapi ternyata kakak juga tidak boleh bermain pianis. Jadi aku membawamu bekerja parubaya di bar Kaisar." Setelah sampai di sini, Windy bertanya dengan hati-hati, "Apa kakak tidak ingat hal itu?" "Aku tidak menyangka. Aku benar-benar pernah bekerja di bar Kaisar. Pantas saja tempat itu terasa tidak asing." Tracy berbicara pada dirinya sendiri. "Apalagi yang kamu tahu?" Windy menjadi sedikit lebih waspada. "Kak Tracy, kenapa kakak mengubah nama keluargamu? Di mana Bibi Juni?" Dia mulai ragu apakah wanita dingin dan menawan ini benar-benar Tracy yang dia kenal. "Ibuku berasal dari keluarga Moore. Aku mengubah nama keluargaku menjadi nama keluarganya." Tracy tersenyum. "Tidak apa-apa. Tunggu saat kamu mempercayaiku.
baru kita bicarakan lagi. Aku akan meminta seseorang mengantarmu kembali. Maaf, Windy merasa sedikit malu dan canggung. Keluarga Wellens membuatku takut, jadi aku sangat berhati-hati sekarang. Aku sangat berharap bahwa kakak benar-benar Kak Tracy yang kukenal dulu. Setidaknya ini dapat membuktikan bahwa Kak Tracy masih hidup dan tidak dibunuh oleh orang. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, suara Windy sedikit tersendat. Dibunuh? Tracy tiba-tiba mengangkat alisnya. Apa maksudmu? Saat itu ada seseorang yang ingin membunuhku. Windy menatapnya dan buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani sembarangan berbicara lagi. Tracy yang dia kenal tidak pernah memiliki ekspresi dan sorot mata yang begitu menakutkan. Sebelum Windy ke sana, Dani berulang kali mengingatkannya bahwa dia harus berhati-hati saat berbicara. Tidak peduli itu keluarga Moore ataupun keluarga Wellens, dia tidak boleh menyinggung perasaannya. Semakin banyak berbicara, maka akan semakin banyak kesalahan. Semuanya merupakan jalan menuju kematian. Demi melindungi nyawa, lebih baik jangan banyak bicara, tunggu sampai musuh yang sebenarnya terungkap. Jika Tracy Moore adalah Tracy Smith, maka dia akan datang mencarinya. Kedua grup bisnis yang sangat besar ini sedang bertarung demi mencapai tujuannya. Sangat mungkin jika keluarga Moore sengaja mencari orang yang mirip untuk berpura-pura menjadi Tracy, menyuruhnya kembali untuk menghadapi dengan keluarga Wellens. Sedangkan dirinya yang hanya orang-orang kecil hanya dapat menjadi bidak catur. Begitu mereka selesai digunakan, mereka akan dibunuh dan dimusnahkan. Jadi sekarang lebih baik melindungi nyawa saja. Dulu aku pasti sangat lemah dan tidak berdaya. Tracy menyipitkan matanya dengan tajam sehingga bisa ditindas dan dibunuh. Bukan lemah dan tidak berdaya, kakak hanya terlalu baik. Sebelum Windy menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Paula masuk dan melaporkan, Nona Tracy, Linda Hilton dari grup Top Sky ingin bertemu denganmu. Windy tercengang. Linda Hilton, bukankah dia adalah wanita jahat yang telah menindasnya dan Tracy saat itu? Tracy mengangkat alisnya. Bagaimana dia bisa menghubungimu? Mungkin dari Tuan Eric. Paula melapor dengan tegas. Johnson membawa Linda ke negara Emron untuk meminta maaf pada Tuan Lorenzo, tapi Tuan menolak mereka. Lalu mereka kembali dan mencari informasi kontak Anda ke sana kemari. Barusan dia menghubungiku. Linda memohon padaku di telepon. Dia ingin bertemu dengan Nona, juga memohon agar bisa diberikan kesempatan. Johnson juga terdengar sedang memohon di sampingnya, memohon agar aku dapat menyampaikan semuanya pada Nona. Tidak usah pedulikan. Tracy mengabaikan keluarga Hilton dan kembali menatap Windy. Aku akan minta seseorang untuk mengantarmu kembali. Jika butuh bantuan, kamu bisa beritahu mereka kapan saja. Mereka akan membantumu. Jika ada yang menyakitimu, hubungi aku kapan saja. Sebenarnya, aku tidak tinggal di kota Bunaken. Windy sengaja memujinya. 2 tahun ini, aku bekerja di pabrik Paman Paul. Apakah kakak mengenal Paman Paul? Mungkinkah tangan kanan ayahku, Paman Paul? Sahut Tracy. Iya, benar. Windy menganggukkan kepalanya. Ketiga pabrik itu dulunya milik ayahmu. Kemudian terjadi sesuatu pada ayahmu dan pabrik itu direbut orang lain. Lalu kakak dan Paman Paul berhasil mendapatkannya kembali. Kakak adalah pemegang saham terbesarnya. Apa kakak tahu lokasi pabrik itu di mana? Di kota Yuling. Tracy mengingat hal-hal ini. Di sana ada 3 pabrik, 2 pabrik pakaian dan 1 pabrik perhiasan. Aku yang memilih nama pabriknya. Betul, Windy bersemangat. Kalau begitu, apakah kakak tahu kapan ulang tahun Bibi Juni?
5 Maret, lahir tahun 1957. Berbicara mengenai Bibi Juni, ekspresi Tracy menjadi sedih ketika dia sadar di tahun itu dia melihat Bibi Juni sudah terbaring diam di dalam peti mati. Meskipun dia melupakan banyak hal, tapi dia masih ingat dengan jelas bahwa Bibi Juni dibunuh oleh orang. Dia ingin menjadi orang yang kuat dan membalaskan dendam Bibi Juni. Dia suka makan daging, meskipun ada asam urat, tapi dia tidak bisa berhenti makan. Dia suka tertawa, suka tidur, dan suka masak makanan enak untukku. Dia akan sangat senang ketika melihatku makan apa yang dia buat. Tracy memiliki ingatan yang sangat mendalam mengenai Bibi Juni, meskipun semua itu adalah ingatan dari masa lalu yang sudah sangat lama, tapi dia tidak pernah melupakannya. Seseorang dengan berat hampir 100 kilo benar-benar terlihat kurus saat itu. Dia berbaring di peti mati, sedikit pun tidak bergerak. Bahkan ia masih memegang selai pakaianku. Aku masih ingat dia berbisik di telingaku, "Nona, kamu harus tetap hidup, tetap hidup, tetap hidup." Berbicara sampai di sini, mata Tracy memerah, air mata mulai mengalir, tapi dia tidak membiarkan air mata itu jatuh. Emosi kebencian itu mulai menggelora di hatinya lagi. Dia tidak akan pernah melupakannya. Keyakinannya untuk tetap bertahan hidup selama ini adalah rasa benci dari hatinya. Dia dibunuh oleh seseorang. Nada suara Tracy menjadi dingin. Aku kembali ke sini untuk mencari tahu siapa pembunuhnya dan membalaskan dendamnya. Itu pasti dia, bajingan itu. Windy sangat marah. Di hari pernikahan, dia memaksa pengantin wanita pergi, bahkan mencari seseorang untuk menggantikanmu, juga membunuh Bibi Juni. Dia akan mendapatkan balasannya. Apa yang kamu katakan? Tracy menatapnya dengan heran. Siapa yang kamu bicarakan? Daniel, sahut Windy. Mendengar nama itu, Tracy tercengang, wajahnya penuh keraguan. Naomi dan Paula saling bertatapan lalu memperhatikan ekspresi wajah Tracy dengan gelisah. Memaksa pengantin wanita pergi di hari pernikahan. Tracy bergumam dan mengulangi kalimat ini. Apa pengantin wanita yang kamu bicarakan adalah aku? Melihat seperti ini, Windy menjadi sedikit takut dan menjawab dengan pelan. Apa kakak tidak ingat? 2 tahun yang lalu, Nona diracuni orang, terluka parah di bagian kepala. Setelah Nona sadar, Nona kehilangan ingatan. Paula menjelaskan dengan suara pelan. Iya. Mendengar kata-kata ini, Windy menjadi lebih bersemangat. Saat itu, kakak memang diracuni oleh bibinya Daniel. Kakak sangat menderita karena kesakitan. Di hari pernikahanmu, sakit itu kambuh lagi. Kakak mengeluarkan banyak darah. Apa? Naomi terkejut. Orang yang meracuni Nona adalah bibinya Daniel, Davina Wellens. Meskipun tidak pernah bertemu secara langsung, tapi mereka sudah sering mendengar nama iblis Davina Wellens di dunia bisnis. Iya, Windy sangat yakin. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri ketika Daniel sedang berbicara dengan bawahannya. Dia berselisih dengan bibinya karena hal ini. Aku pikir dia tulus pada Kak Tracy, tapi tidak kusangka pada hari pernikahan. Windy tidak berani melanjutkan perkataannya. Pada saat ini wajah Tracy ditutupi dengan awan gelap. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aura dingin. Pantas saja senjata yang kita dapatkan terakhir kali itu berasal dari pasar gelap di negara Embron. Naomi tiba-tiba menyadarinya. Rupanya pembunuh berkulit hitam yang mengejar Nona waktu itu adalah orang suruhan Davina Wellens. Kurang ajar. Paula sangat marah. Keluarga Wellens sangat kejam. Antarkan dia kembali dulu. Tracy memberikan perintah.
Baik, Naomi segera menyuruh orang untuk mengantarkan Windy. Windy sedikit khawatir dan berkata dengan lembut kepada Tracy, "Kak Tracy, keluarga Wayland sangat kuat dan sulit untuk dihadapi. Kakak tidak boleh bertindak gegabah. Lebih baik diskusikan dulu dengan keluargamu." Windy sama sekali tidak mengenal keluarga Moore. Dia tidak tahu bahwa di dunia ini hanya keluarga Moore yang dapat menyaingi keluarga Wayland. Terlebih lagi dia tidak tahu tekad Tracy Moore untuk membalas dendam. "Kuat?" Tracy tertawa mengejek. "Aku ingin lihat seberapa kuat dia." Terlihat sorot mata Tracy, Windy menjadi takut dan tidak berani berbicara lagi. Dia mengikuti Naomi berjalan keluar. Ruangan itu menjadi tenang kembali, namun udaranya masih sangat dingin. Para pengawal tidak berani bergerak. Paula berdiri di samping dengan hati-hati, tidak berani berbicara sedikit pun. Setelah waktu yang lama, Tracy tiba-tiba memerintah, "Cari informasi mengenai Davina Wayland sekarang juga, segera." "Baik." Paula segera melakukannya. Pada saat ini Naomi kembali dengan tergesa-gesa. "Saya sudah menyuruh Phoebe mengantar Windy. Untuk sementara dia tinggal bersama Danny. Saya meminta Phoebe dan yang lainnya untuk melindunginya secara diam-diam." "Iya." Tracy mengangguk dan memerintahkan, "Pergilah, cari seseorang." "Maksud Anda?" "Paman Paul, bawaan ayahku dulu." Tracy memerintahkan, "Lalu pergi ke Jalan Bahagia. Cari tahu apa Bibi Juni dan aku pernah tinggal di sana." "Baik." Naomi segera melaksanakan perintahnya. Tracy sudah punya bayang-bayang samar-samar di hatinya. Sekarang dia hanya perlu memastikannya, kemudian dia bisa balas dendam sepenuhnya. Tentu saja masih ada satu hal lagi yang harus ia selesaikan. Dia mengambil ponsel dan menelpon Gigolo.